ikut aja. Terlibat, diem, kalau nggak tahu tanya. Ada kamera tuh. Dan salam gua kedong dong. Mana? Gak ada. Aduh, di libur-libur gini seru banget nih kalau kita ke lapangan. Salam dulu dong. Assalamualaikum. Baik lagi sama Bung Alex. Nah, sekarang kita mau ngapain nih? Sekarang kita nih pengen melihat situasi progres pembangunan. Banyak banget berita seliweran yang mana dibilang IKN tuh lanjut nggak sih? Ada yang dibangun lagi nggak sih? Sekarang udah sampai mana sih? Terus sekarang kondisinya kayak gimana sih? Kok peminat orang melihat ke sana kok udah mulai menurun? Nah, di sini Bung Alex mau memperlihatkan ke teman-teman semua bagaimana situasi update pembangunan yang akan dibangun lagi, ya. Apakah benar dibangun? Apakah nggak didimin aja? Atau seperti apa? Nah, jangan skip, jangan lewatin. Kita langsung sama nanti kepala otorita dan juga jajaran pimpinan. Ya, kita ntar lihat kemana, progresnya sampai mana, saya itu tahapannya seperti apa, terus kemana dan sebagainya. Jangan skip, jangan lewatin. So break dulu makanya. Let's go. Kita jalan ke lapangan keliling untuk mengecek progres pembangunan selanjutnya. Sekarang kita udah sampai di legislatif nih, paripurna ya. Rame pakai APD, jangan lupa gue pakai helm dulu terakhir. Kita lihat presentasinya sampai mana progres pembangunan. Let's go. Saat ini kita sedang di bangunan gedung kawasan sidang paripurna. Sebelum memasuki area, kita wajib menggunakan APD secara lengkap, ada helm, sepatu, dan rompi. Iya ya. Ini kan kita lagi mereview desain. Ya, insya Allah kita sudah serahkan pada Bapak Presiden. Dan saya kira mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi sudah ada keputusan untuk desain yang baru. Ya, mudah-mudahan orientasinya tidak akan banyak berubah, ya, khususnya terutama yang untuk nanti aksesibilitasnya, ya, yang akan berubah. Tapi kalau yang gedungnya paripurnanya ini pastinya tetap di sini, mungkin elevasinya saja yang akan berubah. Jadi tolong yang lainnya juga mungkin nggak akan berubah, kerja tetap di speed ya, speed up ya, supaya dalam kondisi ruangan yang kayak gini kita harus cepat supaya aman. Kita lihat itu malah dipotong ya, jadi kita tolong semangat tetap aja terus, karena alhamdulillah ini kalau nggak kita lakukan review design justru kita akan menyesal seumur hidup. Saya sendiri merasa bersyukur dengan adanya review design ini, jauh lebih baik. Nanti akan ada, ya. Jadi saya bersyukur banget bahwa kita ditegur oleh Presiden, kemudian kita lakukan studi banding dan hasilnya nanti kalau Bapak Ibu lihat, insya Allah akan jauh lebih baik dari apa yang sekarang. Ini bukan main-main, bangunan ini ada untuk 100 tahun lebih ke depan. Jadi sekarang inilah waktunya mana yang akan kita bangun. Dan mudah-mudahan segera dapat diputuskan karena sudah kita masukkan ke beliau. Oke? Jadi tolong tetap semangat. Ya, saya tahu semua teman-teman sudah expert lah kalau bangun gedung, bangun jalan, itu sudah bidangnya masing-masing. Jadi yang penting sekarang adalah semangatnya harus tetap dijaga. Oke? Terima kasih. Di sini ke sini. Nah, ini masuk, putar ini keluar. Ini Pak guys. Ya. Iya, betul. Ini elevasi realnya ini. Ya, udah kita ini. Nah, ini batasnya dikerjakan paket jalan ya Pak Agus, ya Pak. Paket jalan. Batasnya udah sepakat loh ya. Iya Pak. Ini Pak Eko untuk gedungnya Pak. Itu aja Pak. Tinggal elevasi gedung. Ya, kita Sudah bisa mulai kerja lagi kan? Bisa Pak. Memang sudah kerja kan? Sudah Pak, kalau kita Pekerjaannya udah datang pekerjaannya? sudah Pak. Kalau kita memang grading kebetulan kita push dari awal dulu.
Ini udah selesai sebelum lebaran, udah selesai Iya. Pak. Jadi tinggal kita Aja udah ini. Sudah Pak, ini Udah, sudah sesuai. udah ada. Karena kita Renovasi di sini ini sudah ini. yang di depannya belum, karena depan, desain Pak. baru Pak. Ini tambahan. Ini Kalau yang di ini. buletannya udah. Yang di sini nih ya. Betul Pak. Itu di depan ini mungkin ditambah sedikit ya. Oke-nya aja Pak. Yang itu memang posisi elevasi basement. Iya Pak. Di paripurna ya kan, tadi ngeliat kan kondisi dan situasinya seperti apa. Bagi penjelasan dari Pak Basuki ya, kesempatan untuk pemuda-pemuda otorita yang jurusan teknik sipil insinyur, nah langsung diawasi karena pelajaran sangat berharga sekali. Dan ini ya, pembangunan jalan kawasan komplek legislatif yang tadi gue kasih lihat state-nya, saya itu dilaporkan ke Pak Basuki. Oke, kita lihat lagi keseruannya kemana lagi, jangan skip, jangan lewatin di subrek. Artinya apa, pembangunan di kawasan KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan Adika yang terus berlanjut karena lagi masuk tahap kedua ya, pembangunan yudikatif dan legislatif. Nanti kita lihat situasi dan kondisinya. Wah, panasnya mantap banget nih. Let's go, mantap. Jadi nanti kantor di ruang gedung kita ini Kak menunggu sekitar 218 anggota, sebagian nanti di gedung DPR 2. Jadi tinggal berdua untuk gedung DPR ini. Ya, jadi seperti juga di jalan juga Kak. Alhamdulillah kita udah sampai di progres pembangunan di yudikatif ya, no istana ya yudikatif. Kita lihat keseruannya, kesiapannya sampai mana, desainnya sampai mana, kayak tadi udah jelasin soal apa kayak yang tadi ya. Yuk kita bisa let's go. Hari ini ada baiknya kita lakukan berdoa dulu, tundukkan kepala sejenak. Semoga kegiatan siang ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Terbagi dua, 7,5 hektar, 7 hektar dikasih masuk paket. Untuk posisi gedung itu yang kita berdiri di sini, bro. Tepat di ruang sidang utama gedung Mahkamah Agung. Ini harusnya ini bundaran itu sudah sama. Nah, ini seperti ini untuk posisi ini Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi sebelah sini, Komisi Yudisial, dan ada masjid kawasan untuk komplek yudikatif, ada juga di Plaza Keadilan. Nih tadi itu udah dijelasin sama Bapak kan, banyak banget yang ngomong. Coba tempat wisata. Nah ini ada nih, kolom retensi Ibu Kota Nusantara, pekerjaan wahana air. Ada jet ski, jangan sedih nih. Tuh, lokasinya di mana Bung Alex? Jangan-jangan cuma gambar doang. Sini gua kasih tahu, sini. Nih. Nah, ini nih lokasinya, sini. Deket ya. Tuh, lokasinya dibuat ya kan. Setelah itu di sini Plaza Yudikatif, lagi pelaporan dulu bagaimana mekanisme dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Jadi kalau banyak orang bilang jadi nggak, udah disidak sama Pak Kepala ya kan, sama jajaran pimpinan juga dan juga yang berwenang untuk kerja di sini. Ya artinya tetap proses jalan sebagaimana mestinya. Ditunggu tahap kedua ya, Yudikatif. Let's go. Yuk kita lihat lagi laporan nih.
Udah selesai. Terima kasih Komplek Yudikatif. Let's go. Kita tunggu progres pembangunan. Mana lagi? Jangan skip-skip, jangan lewatin, subscribe dulu. Let's go. Kita jalan lagi, ngecek lagi. Bahwasanya pembangunan terus berjalan dengan baik. Nanti ini ada 3 nanti yang menjadi waktam. Salah satunya yang sedang kita berada, Bapak, itu SM02, keterangan dari Semuntai, Bapak, diambil dari nama sungainya. Nah, sini, ikutin sini. Kita sekarang lagi ada di pembangunan kolam retensi. Ya, yang mana kolam retensi ini yang gue bilang ya kayak embung-embung untuk memperbaiki menjadi lebih adem lagi, ya untuk lebih ramah lingkungan, untuk penyerapan air hujan, penampungan air hujan, berbagai lebih baik lagi. Jenis-jenis primata yang dilindungi Kalimantan Timur. Wah, tarsius, oa, pungkang, ya, lutung, kelabu, orang utan. Ini semuanya harus dilindungi. Ya, itu nih kita lagi pengecekan dulu, lihat keseluruhannya di dalam seperti apa. Ya, Pak Basuki, ya, Pak Otorita dan juga pimpinan Otorita. Yo, let's go, kita cek. 20 hektar jadi 38 hektar genangannya. Terus kemudian untuk SM 3 kolam retensi, Bapak. 3 atau 4? 3, Bapak. Kalau untuk yang tier 1 itu ya, dengan sidetan dan menaikkan spillway setinggi 0,5 meter dari yang awalnya 592.000 menjadi 625.000, Bapak, untuk yang tier 1. Nah, kita sekarang lagi ada di sini. Pembangunan embung KIPP 1C. Nah, ini lagi dijelasin Pak Kepala Otorita ya, sama dengan kontraktor jasa penyediaannya di sini. Nah, di samping Taruna Nusantara. Ya, artinya nanti setiap gedung-gedung di sini itu ada embung. Ya, apa sih bedanya embung sama kolam retensi? Sebenarnya sama aja ya. Mungkin nanti di embung di kolam retensi ada tempat wisatanya juga, atau embung juga ada tempat wisata juga. Tapi kita lihat nanti begitu sudah jadi. Ya, ini lagi tetap ada tuh sini. Tetap tuh ada yang lagi bekerja sebagaimana mestinya. Jadi kalau misalkan bilang ada yang kerja, nggak ada yang kerja, ada yang kerja. Oke, kita lihat lagi update seperti apa, kapan target dan lain sebagainya. Let's go. Sekarang kita udah di lokasi pembangunan jalan kawasan Komplek Yudikatif. Nah, ini konektivitas, jadi lebih cepat lagi. Tuh, lagi foto-foto ya kan. Nah, lagi diterangin dulu Pak Basuki. Kita dari situ aja tuh. Ini jalan konektivitas. Ya, yang mana nih progres pembangun jalannya udah oke banget tuh. Sayang cepat nanti. Nah, lagi laporan dulu di sono, Kepala Otorita dan juga jajaran pimpinan. Ya, pengembangan jalan yudikatif ya kan, kompleks yudikatif. Tuh nyambung sono tuh liatin jasa. Tuh nyambung. Jadi lebih dekat lagi. Yuk ada mobil. Pada nungguin. Seru. Artinya apa? Tetap perjalanan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ya kan? Kayak gini ya, di situ lagi update jalan dan lain-lain. Yang bilang nggak bangun, lihat, let's go. Nah, sekarang kita lagi ada di kolam retensi 1B. Nih, lagi digali. Nah, ini kolamnya nih. Wajar masih coklat kayak Milo ya, namanya juga kan lagi diiniin, pasti airnya juga kena tanah-tanah. Sekarang lagi dijelasin dulu Kepala Otorita dan juga jajaran pimpinan. Saya lihat keseruannya lagi, artinya balik lagi again and again apa? Nah, betul.
pembangunan terus berjalan sebagaimana mestinya. Oke, let's go. Nah, gimana? Apakah teman-teman semua tadi sudah melihat? Ya, setengah hari kita dari siang tadi habis makan siang sampai sore begini kita ngecek lokasi yang akan dibangun tadi bersama Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Setelah itu sama Pak Deputi, Direktur ya bidang kedeputian sarana dan prasarana. Tadi kita ke mana? Paripurna, legislatif, satu yudikatif, progres pembangunan seperti apa. Tadi udah gue liatin tuh di video tuh, seret. Terus juga udah banyak yang bekerja di situ. Artinya pembangunan itu udah stop, langsung jalan, bukan langsung jalan terus. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir terkait pembangunan di kan gimana progresnya. Karena memang ada beberapa desain yang dirubah. Nah, menunggu approval dari Presiden. Tadi kan Pak Bas juga info juga kan di situ kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman suka, jangan lupa di like, di komen yang banyak. Saya tuh share semua biar pada tahu, dan jangan lupa di subscribe, video apa lagi nanti kita buat ke depan ya. Kalau ada salah bung mohon maaf. Ini di mana nih? Nah, di Squadras katanya mau pindah ya kan. Next kita ke Depok, let's go.